Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabtadi'u wa nastaftihu bihi al-khairati wal-rahamati wal-barakat والفتوحات والمنوحات والنفحات والإمدادات والأنوار والأسرار الربانية والرضوان والغفران والنصر واليسر والستر والإجابة والقبول وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلامة والسعادة والكرامة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة والصلاح والفلاح والنجاح في الدين والدنيا والآخرة والبقاء إلى يوم القيامة والاستقامة إلى الموت. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul aliyyul azim. Keluarga besar pemerintahan Kabupaten Bandung yang saat ini dipimpin oleh Bapak Bupati kita yang kita cintai dan kita hormati, Bapak Haji Dr. Dadang Supriyatna, dan seluruh jajaran pemerintahan, seluruh ASN, dan juga tim-tim figuran di pemerintahan Kabupaten Bandung, terkhusus juga Bapak Wakil Bupati yang hadir bersama kita, dan kita sekarang juga sambil menunggu kehadiran Bapak Bupati. Menurut informasi, beliau sedang di perjalanan menuju ke sini. Beliau ingin sekali hadir bersama kita semuanya. Bapak Sekda
Bapak Sekdis dan para kadis, para kabid, para camat, sampai para kades dan sekretaris desa, para lurah, sekretaris kelurahan, dan semua yang saat ini ikut hadir dalam acara yang sangat agung, acara yang sangat suci, acara yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan Allah, acara yang penuh ganjaran-ganjaran dari Allah, yang Allah janjikan akan Allah berikan secara full di surga. Namun sebelum di surga, di akhirat Allah akan berikan pula. Dan sebelum akhirat, di alam barzakh Allah akan berikan pula. Dan sebelum alam barzakh di dunia ini, Allah akan berikan pula warna-warni anugerah dari Allah atas keimanan dan atas amal soleh ketakwaan hamba-hambanya. Berkahnya akan terasa dari dunia, efek positifnya akan diraih dari mulai di dunia, namun fullnya kelak di surga, sebagaimana yang Allah sudah kabarkan dalam Qur'annya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan memenuhi ya pahala-pahala kalian semua pada hari kiamat nanti, yaitu di surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Di sore hari yang penuh berkah ini, Abuya sebelum masuk kepada ranah pembahasan ilmiah yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan akidah-akidah yang harus menjadi asas dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan sesama manusia, dalam hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah. Dan juga selain daripada akidah adalah akhlak yang harus dimiliki oleh setiap hamba Allah dalam bergaul dengan Allah dan dengan sesama makhluk. Hamba-hamba Allah dididik oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar hatinya berakhlak mulia, berakhlak terpuji, sehingga dalam berhubungan itu dasarnya satu adalah keyakinan, kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah ilmu, pengetahuan yang datang dari Allah, yaitu ilmu Quran, lalu yang dijabarluaskan dan dipraktekkan oleh Nabi kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan sunnah. Selanjutnya dijabarkan lagi, diperluas lagi, diperinci lagi
oleh para ulama-ulama mujtahidin, ahli ijtihad, diperjelas lagi oleh beliau-beliau yang tidak jelas dari Quran dan Sunnah, dimulai oleh para sahabat ini digarap, lalu digarap lagi setelahnya oleh para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat, lalu digarap lagi setelahnya oleh para tabi'in, yaitu murid-muridnya tabi'in, yang di dalamnya ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, termasuk Imam Malik bin Anas, dan juga Imam Abu Hanifah. Menurut sebagian riwayat Imam Malik masuk kepada kelas tabi'in karena pernah menerima keilmuan dari sahabat. Yang di kelas tabi'in ada Imam Hasan Al-Basri, ada Imam Ja'far As-Sadiq, ya, dan banyak lagi ulama-ulama yang masyhur, yang beliau-beliau ini jasa besarnya untuk umat Islam sampai hari kiamat adalah menjelaskan kandungan Quran dan Sunnah sampai terperinci, sampai dibikin bab. Masya Allah, dijelaskan dalil-dalilnya, baik secara akal yang disebut dalil akli maupun sesuai secara nakal. Nakal itu adalah ya, menurut Quran dan Sunnah. Para ulama-ulama ahli ijtihad yang khusus oleh Allah dikasih keistimewaan, kecerdasan yang luar biasa, keteguhan, kekukuhan, keistiqomahan, Masya Allah, keahlian di dalam istikhrajul ahkam, melahirkan hukum-hukum dari Quran dan Sunnah. Itu tidak banyak, ya, itu tidak banyak. Dihitung oleh para ulama yang di zaman tersebut punya keahlian dalam hal itu, seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Dawud Adz-Dzahiri, seperti termasuk Al-Imam Hasan Al-Basri, termasuk Al-Imam Sufyan bin Uyainah, termasuk Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya banyak sekali. Itu Buya baru menemukan sampai sekitar 85 para mujtahid mutlak, ya, ini yang membela kita umat Islam di seluruh dunia, ya, sehingga buah dari ijtihadnya subhanallah menjadi rujukan seluruh umat Islam. Dan beliau-beliau ini disebutnya as-salafus soleh, salaf yang soleh. Salaf yang soleh itu adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Sehingga beliau-beliau inilah yang lebih mengenal Quran dan Sunnah ketimbang orang-orang setelahnya. Di samping ya keteguhannya, kecerdasannya, kepiawaiannya, keahliannya di dalam ijtihad, keilmuan yang memumpuni dalam seluruh aspek, seluruh sisi, sehingga sampai kepada martabat mujtahid mutlak. Nah, ini menjadi rujukan umat Islam sampai hari kiamat. Mau tidak mau kita semua kalau ingin tahu kepada
kandungan Quran dan Sunnah, tentang hukum-hukum Allah, tentang akidah, tentang akhlak, tentang ilmu syariat Islam, mau tidak mau kita harus merujuk ke sana. Kita tidak bisa langsung kembali kepada Quran dengan kemampuan kita, tapi melalui kemampuan para ahli. Kita tidak bisa kembali kepada sunnah juga dengan kemampuan kita, tapi harus kembali kepada para ahli. Oleh sebab itulah ada perintah dari Allah dalam Quran agar kita bertanya kepada ahli. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian, ahlal dzikri, kepada ahli ilmu. Makna zikir di sini adalah ilmu. Karena ilmu itu dalam bahasa terkadang disebut zikir, seperti Quran, terkadang disebut zikir, terkadang disebut nur, dan banyak lagi penamaan-penamaan. Kalian harus bertanya kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jangan sampai tersesat ketika dijalani. Jika malu bertanya, maka sesat di jalan. Nah, ini sesat ketika dijalani. Oleh Allah disebutkan dalam Quran bahasanya harus bertanya itu kepada ahli ilmu. Satu, di situ ada perintahan harus bertanya. Kita tidak boleh tinggal diam ketika kita tidak mengetahui tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Islam, tentang Quran dan Sunnah, ya, tentang bagaimana kita cara beribadah kepada Allah, bagaimana kita cara meraih cinta Allah, ridha Allah, ampunan Allah, bagaimana cara kita untuk mendekat kepada Allah, bagaimana cara kita untuk bisa meraih ijabah dari Allah atas doa-doa kita, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah ujungnya yang disembah oleh kita. Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wala matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Wala maqsuda illallah, dan tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Hamba-hamba Allah dalam hidupnya di dunia melakukan apapun yang dimaksud harus Allah. Melakukan apapun harus bernilai pengabdian kepada Allah. Jangan sampai sia-sia, karena umur ini pendek dan mahal sekali, tapi tidak mendapatkan karunia yang abadi. Padahal oleh Allah sudah ditawarkan karunia yang abadi. Mau milih sampai mati, karunia itu di dunia saja habislah ketika mati. Warna-warni yang kita akui, ini punya saya, ini hasil saya, ini karya saya tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Banyak yang diketahui tentang dunia, tapi ketika kita mati sirna itu semua. Nggak ada lagi bahasan tentang dunia, karena dunianya disirnakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah ketika nanti pada hari kiamat. Allah pilihkan kepada kita. Apakah kita kemuliaan dunia, keberuntungan yang abadi setelah keberuntungan dunia? Di dunia dapat nikmat, di dunia dapat bahagia, di dunia juga bisa terhormat. Namun ketika mati lenyap
segala tentang dunia, Allah lebih lezat, lebih nikmat. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan sifatan keindahan dan kenikmatan, kelezatan nikmat surgawi, apa Nabi katakan? Nabi katakan begini, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kalau ingin tahu tentang surga, kata Nabi, mala ainun ra'at, pokoknya semua mata Allah. Bahkan sampai nanti masuk ke surga, karena nikmat-nikmat di kubur walaupun ia jauh lebih besar ketimbang kenikmatan di dunia, dan kenikmatan ketika bangkit dari alam kubur bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa jauh lebih besar ketimbang nikmat-nikmat yang ada di alam kuburnya. Ketika masuk surga, oh lain semua, lain semuanya. Pokoknya tidak pernah lihat, wala udhunun sami'at, dan semua telinga ahli bumi ini tidak ada yang pernah mendengar keindahan, masya Allah, tentang surgawi, kenikmatan surgawi, nggak ada yang pernah mendengar. Jangan dianggap bahwa ketika Allah dalam Quran, ketika Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menceritakan tentang nama-nama, kan? Nama-nama barang-barang surga, nama-nama tempat-tempat surga, nama-nama buah-buahan surga, pakaian-pakaian surga, perhiasan-perhiasan surga, nama-nama itu kan ada berlian, macem-macem, kan? Nah, jangan sampai kita mengira bahwa yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan itu sama dengan yang ada di dunia yang kita pernah ketahui. Lah, tidak. Yang sama cuma namanya doang. Masya Allah. Yang sama itu cuma nama doang. Ada apel, kan? Kan disebutkan itu, kan? Ada madu, ada susu. Nanti di mana? Di surga. Ada arak. Arak itu kan bukan satu botol saja, bukan. Bukan satu seloki. Ya, arak itu sampai sungai. Ya. Siapa yang tidak pernah minum arak di dunia, ketika masuk surga nanti Allah kasih sungai arak. Masya Allah. Sungai, bukan satu seloki, bukan. Lalu jangan difikirkan sama dengan arak di sini karena namanya sama. Lah, itu cuma sama nama doang. Keindahan, enaknya suara ahli surga, baik suara manusia, suara binatang-binatang surgawi, maupun suara dedaunan, suara, semua suara-suara surgawi pokoknya tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala udhunun sami'at, kata Nabi, tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan Al-Quranul Karim, satu-satunya kitab suci yang kelak di surga akan dibacakan oleh qori interalam. Ya, kalau di kita kan qori sampai internasional, kan? Nah, nanti ada qori interalam. Siapa qori interalam? Adalah Kangjeng Nabi Daud alaihissalam. Sehingga telinganya mendengar firman Allah yang maha qadim. Itulah yang bikin kelepek-kelepek ahli surga. Nikmat, saking nikmatnya luar biasa.
Bahkan kata Kangjeng Nabi bukan cuma begitu, wala khatara ala qalbi bashar. Apa artinya membayangkan ya keindahan bangunan, taman, ABCD dan sebagainya ada di otaknya, ada di hatinya. Baru bikin satu saja dia sudah bisa menggambarkan lagi puluhan, ratusan, ribuan, boleh jadi jutaan yang akan datang. Barangnya baru diproduksi yang ini, tapi inovasinya sudah ada di otak. Lah, tidak. Para ilmuwan tidak seperti itu. Itu cuma politik dagang saja. Itu cuma politik ekonomi saja. Tapi para ilmuwan sebetulnya sudah menyediakan harta mobil terbang sudah ada. Ya kan? Dari jenis pesawat sampai pesawat, jadi dari jenis apalagi senjata sampai ya, itu sudah mereka rancang. Inovasinya sudah mereka simpan rapi ya. Nah, semua hati manusia sampai hari kiamat tidak akan ada yang mampu membayangkan bagaimana keindahan surga. Nggak akan ada yang bisa. Itu kata Kangjeng Nabi. Ini orang-orang yang sangat celaka sekali. Yang dikejar hanyalah kenikmatan dunia, yang dikejar hanyalah keindahan dunia. Mereka tertipu oleh kenikmatan dan keindahan dunia, bahkan sampai berani melanggar aturan, sampai berani malah melanggar aturan Allah, tidak takut lagi oleh Allah. Demi apa? Demi menggapai keinginan untuk menggapai kenikmatan duniawi, keindahan duniawi. Mereka tertipu oleh dunia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan alam kehidupan yang abadi yang namanya surga. Yang surga ini, seluruh kenikmatan yang sebelum surga dalam perjalanan hidup manusia tidak akan pernah ada yang bisa melihat, mendengarnya, bahkan tidak ada yang pernah bisa membayangkannya sekalipun. Tidak akan. Ketika masuk surga semuanya takjub. Masya Allah, langkah demi langkah ketika dari pintu gerbang surga masuk ke surga itu semakin takjub. Nikmat demi nikmat yang dirasakan semakin lain lagi, lebih nikmat, lebih nikmat. Sehingga tidak ada kebosanan dalam surga. Masya Allah. Oleh Allah disebut dalam Quran, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun. Di surga itu penuh dengan segala yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Yang lezat dan yang enak, yang lezat dipandang, yang lezat didengar, yang lezat dicium, yang lezat diraba. Pokoknya segala halnya nikmat. Allah. Namun untuk sampai ke surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala membikin aturan, membikin syarat. Apa syaratnya? Syaratnya di dunia itu iman kepada Allah, lalu takwa kepada Allah, kenali Allah, dekati Allah, ketahui aturan-aturan yang Allah
Allah sudah turunkan dalam kehidupan untuk mengatur segala sendi kehidupan agar mendapatkan surga itu. Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Segala garapan-garapan di dunia jadikan semuanya sebagai nilai penghambaan, pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Itu syaratnya. Tidak bisa dengan cara yang lain. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, silahkan. Mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, silahkan. Mau punya gelar dunia, tidak. Maka kita semuanya diperintahkan oleh Allah mencari ilmu. Seperti sekarang ini kita berkumpul untuk apa? Mencari ilmu Allah. Agar hati ini penuh dengan pengetahuan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman oleh kita dalam hidup. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Agar kita mengenal tentang janji-janji Allah dan tentang peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman Allah, supaya kita tidak terjerumus kepada apa yang dia perancamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, supaya kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah PR dalam hidup. Yang mana pedomannya tadi adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya diperinci oleh para ulama-ulama ahli ijtihad, yang mana kita harus bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu. Perhatikan oleh Allah ayat ini, oleh kita semua firman Allah ayat ini. Apa? Satu, kita harus bertanya jika kita tidak tahu. Kedua, jangan salah ketika kita bertanya, jangan salah orang yang ditanya. Bahwa yang ditanya harus punya keahlian di dalam keilmuan. Bahasanya ahlan dzikri, artinya yang punya keahlian, bukan sekedar dia tahu tentang Quran dan Sunnah, tapi dia punya keahlian tentang ilmu Quran dan Sunnah. Yang tentunya jarang orang yang punya keahlian sampai martabat keahlian ini. Tidak setiap ulama yang punya martabat keahlian di dalam ijtihad. Nah, kita semuanya umat Islam, mau tidak mau kita harus merujuk kepada para ahli, yaitu para ahli-ahli di dalam ijtihad dari Quran dan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini tidak bisa dengan cara otodidak, tidak bisa. Allah. Nah, alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah? Yang pertama adalah mencari ilmu Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita bersama-sama berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah karena Allah. Ini majelis bukan sekedar majelis ilmu, tapi juga majelis zikir. Ditambah lagi kita berdoa bersama-sama kepada Allah, yang mana dalam sebagian riwayat hadis disebutkan kalau berdoa 40 orang itu pasti diijabah oleh Allah. Semoga segala doa-doa kita, cita-cita kita diijabah oleh Allah. Susah kalau ngumpulin orang agar mendoakan kita, tapi dengan rutin ini yang kita adakan bersama, maka kita punya wadah. Masya Allah,
kita punya garapan yang menjadi solusi bagi apa yang kita cita-citakan. Insya Allah nanti doa-doa kita akan terkabul semuanya, insya Allah, ya. Lalu kita berkumpul untuk bersilaturahmi dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'aruf, bersilaturahmi dengan ulama, bersilaturahmi dengan orang-orang soleh, duduk bersama orang soleh. Di samping itu tujuan kita juga adalah untuk memakmurkan masjid. Niat i'tikaf, kita dapat pahala dari niat-niat yang agung ini. Masya Allah. Para tolibin tolibat yang sangat Buya cintai, Buya saat ini sebelum nanti melangkah lebih jauh di dalam pembahasan yang insya Allah akan ditertibkan sampai kapan, ya, sampai akhir hayat insya Allah. Nah, Buya ingin mengajak kepada semua yang hadir, terutama keluarga besar dari pemerintahan Kabupaten Bandung, untuk bersama-sama berniat di awal ini, karena kita ini awal, ya, kita baru memulai. Niat apa? Niat bersama-sama membangun rutinan pengajian, rutinan zikir, rutinan doa, rutinan silaturahmi. Niatkan oleh kita bersama sebulan satu kali ini, di sini tempatnya. Ini Buya bermusyawarah dengan Bapak Bupati kita, dan Buya mengusulkan usulan agar semua jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung ini, di samping beliau-beliau punya pahala dari apa yang beliau-beliau niatkan dan beliau-beliau kerjakan, ada lagi apa? Ini bisa menjadi jariah sampai hari kiamat. Ketika kita berniat bersama-sama membangun rutinan ini sebulan sekali, walaupun kita sudah pensiun, walaupun kita sudah wafat, maka setiap rutinan kita tetap akan mendapatkan pahala. Sejumlah orang yang ikut hadir, sejumlah orang yang menyimak hatta melalui Asyifa TV yang disiarkan ke berbagai penjuru dunia. Saat ini yang mendengarkan bukan hanya kita saja, di luar jauh lebih banyak ketimbang yang hadir di sini. Ya. Masya Allah. Dan ini disambut baik oleh beliau. Dan tentunya keluarga besar pemerintahan Kabupaten Sumedang ini, Kabupaten Bandung ini, maaf ya, karena Buya sudah domisili di sana. Nah, ini beliau-beliau ini banyak sekali, bahkan yang bicara ke Buya ingin mengerti tentang agama dengan satu wawasan yang benar, wawasan yang luas. Ya, bagaimana ini tentang agama? Nah, maka Buya mengajak kepada Bapak Bupati kita yang kita cintai, dan direspon sangat positif sekali, dan juga bergerak ya dari para sesepuh ya di pemerintahan Kabupaten Bandung ini untuk bersama-sama merancang kegiatan yang agung ini. Namun Buya mengajak kepada semua yang hadir agar semua kebagian sama. Ini kita ini memulai ini, dan mau enggak kita punya jariah garapan hidup seperti ini, rutinan ini yang jariahnya, ganjarannya terus akan, orang Sunda bilang ngagulidag, ganjaranana ngagulidag,
dan sanes netes, sanes nyak celakan, tapi ngegulidah ganjaranana. Hatta kita sudah pensiun, hatta kita sudah wafat di alam barzah, setiap rutinitas di sini kita akan terus kebagian. Falahum ajrun ghairu mamnun. Sejumlah orang yang hadir, sejumlah orang yang menyimak, ingat, maka kita akan dapat pahalanya. Allah, mau enggak kita? Jawab oleh semuanya, mau enggak? Kalau mau, Buya ingin bersama-sama, berniat, bertekad bersama-sama saat ini, ikuti oleh semuanya. Ayo ikuti oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat di sore hari ini, di awal bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriyah 2026 Masehi, di bulan akhir Januari, kami berniat membangun, mendirikan majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa, majelis silaturahmi di masjid ini sebulan sekali sampai akhir hayat kami. Semoga engkau meridainya dan mengabadikan majelis ini, dan semoga engkau menerima niat kami, menerima apa yang kami perbuat daripada amal-amal saleh yang kau ridai. Alhamdulillah, ini sangat penting sekali. Walaupun mungkin sewaktu-waktu kita sakit tidak hadir, tapi pahalanya 100% akan kita dapat. Satu hadis sebelum Buya turun dari panggung ini, ya, satu hadis yang perlu dicatat oleh semuanya. Ini hadis sahih. Hadis diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan juga dalam kitab-kitab sahih yang lainnya. Ini perlu dicatat oleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, man sanna fil Islam, siapa yang membikin satu garapan kebiasaan. Garapan apa? Kebiasaan. Yani sunnah itu satu garapan yang dibiasakan, namanya sunnah. Fil islami, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, garapan kebiasaan yang baik di dalam Islam. Di antaranya yang baik adalah membangun majelis ilmu, merutinkan majelis ilmu seperti ini, majelis zikir. Kalau kita cari hadisnya gak akan ketemu. Mana hadisnya kalau mengadakan pengajian harus sebulan sekali, ada nggak? Harus seminggu sekali, ada nggak? Harus Jumat akhir atau Jumat keberapa, ada nggak? Harus di sore hari, ada nggak? Nggak ada. Nah, ini namanya sunnah. Kalau mencari ilmunya itu jelas perintah Allah, silaturahminya jelas perintah Allah, zikirnya jelas perintah Allah, ya, berdoanya jelas perintah Allah, memakmurkan masjid i'tikaf jelas ini perintah Allah. Nanti ada yang bid'ahnya. Apa yang bid'ahnya? Nah, yang bid'ahnya ini adalah kita membuat rutin ngaji ini sebulan sekali. Ini yang bid'ahnya. Dan kalau mencari ilmunya bid'ah bukan? Oh bukan. Kalau silaturahminya ya bukan. Kalau zikirnya bukan, gitu kan? Kalau berdoanya ya bukan. Kalau i'tikaf bukan. Tapi
merutinkan sebulan sekali, menentukan sebulan sekali di tempat yang dikhususkan, di waktu yang dikhususkan, atau di tanggal yang dikhususkan, itu adalah bid'ah. Nah, tapi kan itu bid'ah jadi gimana ini? Kan kita nggak boleh melakukan bid'ah. Oh, jangan khawatir. Bahwa bid'ah itu ada dua. Satu ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dua ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah dolalah, bid'ah yang buruk. Ya. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Nanti kelak insya Allah akan terbahas nih. Dalam deretan kajian Buya ini akan terbahas. Cuma Buya akan memulai dengan akidah nanti. Masuk kepada bahasan akhlak, masuk kepada bahasan syariat, akan membahas kronologis ya Al-Quran Sunnah, kronologis lahirnya perbedaan sehingga menjadi berbeda-beda pendapat di dalam syariat. Nah, nanti itu nanti di majelis yang akan datang ya. Di majelis yang akan datang akan Buya tertibkan karena ini penting bagi umat Islam. Banyak umat Islam yang belum faham kepada hal ini ya. Nah, sehingga akhirnya menjadi jelek hubungan antara sesama muslim. Kenapa? Karena tidak faham kepada hakikat bid'ah itu apa, hakikat sunnah itu apa. Nah, ini masuknya kepada bid'ah hasanah, dan ini merupakan sunnah hasanah. Ini adalah adat, kebiasaan, garapan kita yang kita akan biasakan bersama setiap bulan sekali, dan kita biasakan di Jumat yang terakhir dan di sore hari, gitu kan? Nah, inilah yang disebut bid'ah. Tapi ini hasanah, ini adalah disebut sunnatan hasanah. Sunnah itu adalah perbuatan yang dibiasakan, tapi baik. Baik gak kira-kira ini? Baik enggak? Dan ini fil Islam, di dalam Islam. Karena kita bukan merutinkan hal-hal yang mubah, apalagi hal-hal yang makruh atau yang haram. Lah, tapi kita membangun hal yang ini diperintahkan oleh Allah. Cuman Allah tidak menentukan, Nabi tidak menentukan tempatnya, waktunya, durasinya, nggak ditentukan oleh Allah dan oleh Rasul. Lalu kita menentukannya. Inilah yang disebut dengan sunnah. Ditinjau, apakah ini sunnah ini baik atau buruk? Ini baik. Sepakat ini baik semua? Sepakat? Oke. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya atas niat dan amal dia. Karena dia berniat, dia ikut ngaji ya sore hari ini. Terus apa? Wa ajruman amila biha, bukan cuma pahala atas niat dia dan atas amal dia, tapi dia akan kebagian pahala dari amal orang-orang yang melakukannya ba'dahu, setelahnya, ila yaumil qiyamah, akan dapat dia 100%. Jadi yang melakukan setelahnya, walaupun kita sudah wafat, kita mungkin sewaktu-waktu ada uzur tidak bisa hadir, tapi tetap pahala 100%. Setiap orang yang duduk nanti di sini, kita akan dapat 100% dari jumlah orang yang hadir, jadi dari jumlah orang yang menyimak. Semakin banyak yang hadir, kelak akan semakin kaya kita dengan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Masya Allah, Masya Allah. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala dia, alias pahala orang-orang yang setelahnya nanti mengamalkan seperti kita sekarang ini. Kita sudah wafat, mereka punya pahala nggak? Ya dapat mereka pahala. Terus kan nanti dikasihkan kepada kita, Allah bikin lagi 100% lagi dari setiap individu yang Allah akan berikan kepada kita. Allah, Masya Allah, kaya kita kan? Lalu kata Kangjeng Nabi, wa man sanna
fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa orang yang bikin kegiatan rutinitas di dalam Islam, tapi rutinitasnya ini adalah rutinitas yang buruk. Apa contohnya? Kita sekarang bikin jadwal judi bersama, contohnya, atau mabuk bersama setiap bulan sekali. Nah, ini namanya sunnah sayyi'ah, kan? Ini rutinitas yang buruk. Bagaimana kata Kangjeng Nabi? Dan karena alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya dari niatnya yang buruk, dari amalan yang buruk. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dia harus menanggung semua keburukan dari setiap individu, orang-orang yang menirunya, yang mengikutinya setelahnya. Allah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka, orang-orang yang meniru yang setelahnya, mereka pun juga dapat dosanya. Tapi yang lebih besar siapa? Yang lebih besar pelopor pertama. Yang lebih besar adalah yang berniat yang pertama, Allah. Maka kita semuanya perlu sekali bersama-sama berniat tadi, supaya kita kaya. Mungkin nanti dalam rutinan nanti kita tidak bisa hadir karena berbagai udzur. Nauzubillah, kita sudah tidak lagi di alam dunia, tapi kita sudah niat sekarang. Sampai kapanpun ini rutinan, walaupun Bapak Bupati kita tidak hadir lagi di Bandung, atau mungkin Bapak Sekda kita tidak hadir lagi di Bandung, Bapak Wakil tidak hadir lagi di Bandung, atau yang lainnya tidak hadir lagi di Bandung, catat, hadis Nabi ini sahih ya, yakini oleh kita akan dapat income yang tidak pernah berhenti. Allah, apalagi kalau kita ikut terus hadir walaupun sudah pensiun. Pokoknya kita tahu jadwal saya, karena saya yang ikut membangun pertama rutinan ini, saya dulu. Nah, catat tanggalnya, titimangsanya catat sekarang ini, dan agar kita semuanya mendapatkan pahala yang tiada henti, ya. Subhanallah. Cek pun Bapak Teamah almarhum Mama Ajengan Toha, Mama Toha nya pun Bapak ngadauhkeun anak kieu, di mana bisa mansana sunatan hasanatan seperti gini, sila ipis euy. Saurupun Bapak bahasana sila ipis, urang dikubur teu capek amal, teu capek nanaon, tapi pasokan terus datang. Urang teh sila ipis cenah teh. Nikmat yang tidak akan pernah berhenti insyaallah. Nah, itulah ya yang perlu ditekankan oleh Buya. Mari kita bersama-sama ya meneguhkan, mengistiqomahkan. Jadikan garapan ini sebagai garapan kita bersama, tidak hanya niat Bapak Bupati saja atau ya para pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Bandung ini, tidak, tapi semuanya para camat sama berniat, para kades sama berniat, walaupun ikut Zoom saja, nggak bisa hadir, tapi sudah niat semuanya. Sekretaris desa semuanya jadi orang kaya kelak yaumul kiamah. Masya Allah, semuanya jadi kaya. Allah. Inilah salah satu ya keterbaikan yang diisyaratkan oleh Allah dalam Qur'annya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Keterbaikannya itu adalah dengan cara seperti ini, sehingga umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat terbaik, lebih daripada kebaikan-kebaikan yang diraih oleh umat para rasul terdahulu. Di antaranya apa? Di antaranya dengan cara seperti ini. Ya, Bapak sudah datang? Bapak sudah datang? Belum? Nah, bagaimana? Apakah mau ditutup sekarang? Oh iya. Enggak. Kalau menurut Buya ya, karena Buya juga ada acara lagi sekarang,
Jadi kalau menurut Buya, karena kalau beliau sudah bersama-sama akadnya dengan Buya, ya, jadi Buya nanti kedepannya juga pengajian itu akan dijadwal maksimal itu 1 jam, maksimal kita 1 jam pengajian itu. Tetapi nanti akan ditertibkan. Sebaiknya nanti para hadirin hadirat itu betul-betul mencatat. Kenapa? Karena nanti akan ditertibkan. Sekarang bahasan ini. Kalau tauhid akan membahas dari nol. Nah, terus sampai kita betul-betul mengerti gitu tentang tauhid itu, gitu kan? Tauhid ilahiyat, tauhid nubuwat, tauhid sama'iyat. Nah, dalam akidah seperti itu, ya. Nah, sekarang ya Buya ingin menutup majelis kita ini, dan insya Allah barusan sudah dilihat nanti akan dilanjutkan rutinan itu tidak di Jumat terakhir, karena di Jumat terakhir taksiran, ini baru taksiran ya, itu tanggal 10 Ramadan. Buya ingin bahasan nanti akan menjadi bekal kita dalam mengisi Ramadan, maka akan ditarik nanti ke Jumat ketiga. Kan nanti di Februari cuma sampai tanggal berapa itu, 28 ya? Ya, jadi kita nanti di Februari ngajinya akan kemana? Ditarik ke Jumat keberapa? Ketiga, insya Allah. Catat oleh kita semuanya. Nah, Buya, jadi kumaha? Enggak, kalau ketemu mah teu naon. Nah, enggak apa-apa. Nanti Bapak perkiraan kan 20 menit lagi. Jadi bagaimana? Ya. Atau ditutup aja dulu. Setelah ditutup kita ya menunggu ya, karena ini mencakup juga banyak yang umum yang ikut hadir. Gitu kan? Yang tentu banyak keperluan-keperluan yang lain. Nah, sekarang Buya akan menutup, tapi insya Allah Buya akan menunggu datangnya Bapak ya ke sini ya. Dan barangkali ada yang mau nunggu ya, kita bersama-sama di sini ya, dengan nanti diisi ya dengan salawat atau dengan zikir. Pertanyaan dari jamaah. Mungkin dari pertanyaan bisa ya. Ya, oke. Tapi sekarang ditutup aja dulu ya. Setelah ditutup ada pertanyaan dan ada door prize. Wah, asik ini kalau door prize-nya umroh, asik ini. Siap door prize, siap? Oh, siap ya. Kita akan tutup dulu bersama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan semuanya ya. Memohon dengan ikhlas dan juga mengarahkan hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat semoga dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami semua di sore hari ini di bulan Sya'ban yang mulia, kami mengangkat kedua tangan kami memohon kepada Engkau dengan kehinaan kami dan dengan penuhnya kami dengan dosa-dosa dan maksiat dan kezaliman, dan dengan ketidakberdayaan kami sama sekali, dan dengan ketiadaan kepemilikan apapun yang ada pada diri kami ya Allah.
dan dengan ketidaktahuan tentang apapun ya Rabb, kami memohon kepada Engkau bahwa kami semua saat ini berniat melaksanakan perintah-perintah Engkau, menjauhi larangan-larangan Engkau, dan kami bersama-sama berniat memulai membangun rutinitas mencari ilmu Engkau, rutinitas berzikir bersama kepada Engkau, rutinitas berdoa kepada Engkau, rutinitas beristighfar memohon ampunan Engkau, rutinitas bersilaturahmi, membangun ukhuwah lebih kuat lagi dengan sesama hamba-hamba Engkau. Ya Allah, semoga Engkau ridha kepada kami semua. Semoga Engkau ridha kepada seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung ini, terutama kepada Bapak Bupati kami dan keluarganya, dan juga Bapak Wakil dan keluarganya, dan juga seluruh yang ikut andil dalam mewujudkan garapan yang agung ini. Ya Allah, tolonglah kami semua, hidayahi kami semua kepada segala hal yang Kau ridhai. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami semua, tutupilah segala aib-aib kami semua di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah, terimalah segala amal kami walaupun sebesar butiran debu yang paling kecil, semoga Engkau menerimanya. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami, sampaikan kami kepada segala yang kami cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah, jadikan niat kami, garapan kami saat ini menjadi jariyah yang tidak akan pernah putus pahala dari Engkau untuk kami semuanya. Walaupun kami sudah tidak bisa hadir lagi, walaupun kami sudah ada di alam barzakh, semoga Kau limpahkan terus karunia-Nya kepada kami semua, berkahnya kepada kami semua, cahayanya kepada kami semua, rahmatnya kepada kami semua ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan niat kami sekarang ini, garapan kami sekarang ini menjadi wasilah ketika kami mati, kami mendapatkan husnul khotimah yang paling mulia di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kami dan keluarga kami dan keturunan kami, saudara kami semuanya, ahli kampung, ahli negeri kami semuanya, pemerintah kami dan bangsa kami semuanya, jadikan semuanya hamba-hamba Engkau yang mendapatkan hidayah dari Engkau ya Allah, yang mendapatkan taufik dari Engkau ya Allah. Jadikan kami semua sebagai ahli iman, ahli takwa semuanya, sebagai ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia kami dan di akhirat kami semuanya ya Rabbal Alamin. Dan berikan kepada kami syafaat kekasih-Mu, Nabi-Mu, Rasul-Mu, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masukkan kami ke surga Firdaus A'la yang paling tinggi, tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Engkau, tanpa mendapatkan celaan sekecil apapun. Ya Rabbal Alamin, Engkau maha luas pemberiannya, Engkau maha kasih sayang kepada hamba-hamba-Mu ya Rabbal Alamin. Wa ya Arhamar Rahimin irhamna, wa ya Akramal Akramin akrimna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Rabbi firli, amin. Nah, sekian dari Abuya ya. Silahkan sekarang ada door prize pertanyaan-pertanyaan ya, ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi